Sebelum memulai materi, CV dari moderator. Nama lengkap, Felicia Hendrili. Alamat tertera, nomor HP atau lain tertera, email tertera, pendidikan, sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Sumalahayati tahun 2021 sampai dengan sekarang. Riwayat organisasi, anggota PT BEM MKI tahun 2020-2023, jabatan staf diklat, anggota TBN Trisakti tahun 2022-2023, anggota divisi KPO, AMSA Usakti tahun 2022-2023, jabatan anggota divisi Eksa. Riwayat penghargaan, juara 1 O2SN cabang olahraga renang putri tingkat kota, juara 3 O2SN cabang olahraga renang putri tingkat provinsi. Terima kasih. Ada Saudari Felicia Hendrili, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Felicia Hendrili, staf Diklat BPP PT BMKI 2020-2023, yang pada hari ini akan menjadi moderator untuk materi umum pada PON PT BMKI 2023. Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karena nikmat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan PON PT BMKI 2023 pada sesi materi umum dengan judul Virtual Leadership, The New Style of Effective Leadership. Sebelumnya, saya mau menyapa pemateri kita pada pagi hari ini, ada Kak Gita Sanjiwani. Halo Kak Sanji, bagaimana kabarnya Kak? Halo, selamat pagi. Baik. Pagi Kak Sanji, baik. Puji Tuhan, baik ya Kak. Baik, saya izin membacakan CV dari Kak Sanji. Dipersilakan kepada panitia yang bertugas untuk share screen. Baik, Kak Gita Sanjiwani dengan nama lengkap Dr. Niputu Gita Raditya Sanjiwani, Sarjana Kedokteran, tempat tanggal lahir di Denpasar 4 Juni tahun 2000, jenis kelamin perempuan dengan alamat, email, dan media sosial yang tertera. Kak Sanji pernah menempuh pendidikan di SDN 1 Kutu, SMP 2 Kuta Selatan, SMA 1 Kuta Selatan, dan pendidikan kedokteran Universitas Udayana tahun 2017 sampai 2023. Berikut adalah riwayat organisasi dari Kak Sanji. Kak Sanji pernah menjabat sebagai DPO pada Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Tim Bantuan Medis Kedokteran Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022, sebagai Wakil Ketua Umum BPP PT BMKI tahun 2020 sampai 2021, sebagai Ketua Tim SC Event Nasional Diklat BPP PT BMKI tahun 2019 sampai 2020, sebagai Kepala Bidang 4 Tim Bantuan Medis Dana Duta tahun 2019 sampai 2020, sebagai staf tim SC Event Nasional Diklat BPP PT BMKI 2018 sampai 2019, sebagai staf divisi penggalian dana tim bantuan medis Dana Duta tahun 2018 sampai 2019. Dan Kak Sanji pernah meraih penghargaan yang pertama sebagai JGEK Intelijensia pada JGEK Bagus Bali tahun 2022, sebagai juara 2 JGEK Bagus Buleleng tahun 2020, sebagai juara 3 Literatur Review National Scientific Atmosphere Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, sebagai juara 1 Literatur Review Hiliarus Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 2019, sebagai semifinalis Literatur Review Competition Erlangga Medical Scientific Week pada tahun 2019, sebagai poster presenter diseminasi hasil penelitian dan hilirisasi hasil penelitian FK UNU tahun 2019, sebagai pemenang dana hibah penelitian pada penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Udayana tahun 2019. Ada pula Kak Sanji pernah melakukan publikasi, yaitu Effectiveness of Telemedicine Interventional Management in Adult with Heart Failure, a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials European Heart Journal pada tahun 2021. Wah, luar biasa ya pengalaman dan prestasi dari Kak Sanji. Teman-teman sekalian boleh banget diperhatikan baik-baik materi yang akan disampaikan oleh Kak Sanji, karena pastinya akan sangat berguna bagi diri kita sendiri ke depannya.
Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, saya persilakan kepada Kak Sanji untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Feli untuk perkenalannya tadi. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, sekali lagi saya Gita Sanjuani, bisa dipanggil Sanji. Saya berasal dari TBM Jenar Duta Kaudayana Bali, dan sebelumnya saya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum pada periode 2020-2021. Oke, hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa membawakan materi mengenai virtual leadership. Nah, jadi di sini akan ada beberapa bahasan yang kita akan bahas. Sebenarnya ini kayak lebih diskusi ya, nanti mungkin kita di belakang bisa diskusi lebih jauh. Oke, next. Oke, kita overview sedikit. Nah, pada bulan Mei 2020 kemarin, di artikel yang ditulis oleh Harvard Business Review yang ditulis oleh Becky, itu dia sempat nulis tentang Industry 4.0, di mana disebutkan bahwa teknologi yang dibuat oleh manusia dan digunakan sampai saat ini tuh akan semakin maju. Nah, seiring dengan industri itu, makanya sekarang ada resolusi yang merespon, yaitu Society 5.0 yang digagas oleh Jepang. Nah, Society belum, ya boleh. Ini merupakan salah satu inovasi teknologi terbaru yang memungkinkan kita untuk bisa menggunakan teknologi secara baik, dan kita pun sebagai manusia harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Oke, kita sebagai manusia yang sudah dekat dengan teknologi, walaupun memang teknologi itu sudah paling bagus, sudah paling brilian, tapi kalau misalnya kita tidak bisa menggunakannya ataupun kita tidak bisa beradaptasi dengan hal itu, maka tentunya kita akan ketinggalan zaman. Nah, adanya transformasi digital seperti ini tentunya juga mengubah cara kita memimpin. Kini pemimpin tidak dapat lagi secara reguler bertemu secara langsung dengan anggotanya, karena dari hal itu kita perlu melakukan sebuah perubahan, seperti misalnya perubahan gaya kepemimpinan, yang mana kita juga harus bisa menyesuaikan dengan transformasi digital ini. Nah, gaya kepemimpinan yang cocok untuk bisa beradaptasi dengan transformasi digital ini disebut dengan kepemimpinan virtual atau virtual leadership. Next. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai virtual leadership, kita bahas sedikit mengenai leadership ya. Mungkin ini sekilas aja. Nah, kepemimpinan itu secara umum biasa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola serta mengarahkan kelompok dengan efektif dan efisien. Nah, biasanya pemimpin ini dan kemampuan dalam kepemimpinan ini merupakan salah satu poin utama dalam mencapai tujuan dari organisasi itu. Leadership style itu ada beberapa hal yang mungkin kalian sudah ketahui, seperti misalkan ada gaya kepemimpinan yang demokratis, autokratis, transformasional, dan transaksional. Nah, biasanya untuk leadership ini merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin, di mana sikap ini nantinya akan membantu yang bersangkutan untuk bisa mengarahkan anggotanya agar nantinya dapat bekerja secara maksimal dan di akhir dapat mencapai apa yang organisasi inginkan. Seperti itu. Oke, kita langsung ke virtual leadership ya, teman-teman. Nah, next. Kita mulai dari definisi. Nah, virtual leadership ini merupakan bagian dari kepemimpinan yang mana di virtual leadership, tim yang dikelola melalui ruang lingkup pekerjaan remote atau dari jarak jauh, seperti peran kepemimpinan yang lain. Pada virtual leadership ini, dia akan fokus di mana pemimpin itu akan menginspirasi para anggota timnya dan membantu tim untuk mencapai tujuannya, namun dilakukan secara virtual atau secara remote. Nah, untuk virtual leadership ini biasanya dia tidak jauh berbeda dengan traditional leadership yang biasa kita lakukan, di mana jika pada traditional leadership itu nanti leader dia harus bisa memanfaatkan ruang untuk bisa membuat kepemimpinannya secara efektif. Namun dalam virtual leadership ini para pemimpin ditantang untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan keterbatasan yang ada, seperti misalkan jarak itu, agar dapat bisa tetap berinteraksi walaupun tidak secara fisik ataupun dalam artian tidak bertemu secara langsung.
Nah, untuk virtual leadership ini, mereka memiliki keterbatasan di mana mereka tidak memiliki momen untuk bisa berkontak secara langsung dengan timnya. Dan hal inilah yang akan membuat para leader dari virtual environment organization ini cenderung kurang dipercaya oleh timnya. Maka dari itu, sangat penting bagi seorang pemimpin yang memimpin organisasi secara virtual untuk membangun kepercayaan bagaimanapun caranya itu. Nah, kondisi ini sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, next kita akan bahas bagaimana seorang virtual leadership mengatasi masalah tersebut. Tadi sempat disinggung mengenai kalau misalkan pemimpin yang lakukan kepemimpinan secara virtual itu mereka cenderung memiliki masalah dalam dalam artian keyakinan anggotanya terhadap dia sebagai seorang pemimpin. Nah, lalu bagaimana seorang virtual leadership mengatasi masalah tersebut? Yang pertama, ada masalah teknologi. Hal ini wajib diketahui oleh seorang pemimpin, tidak hanya seorang pemimpin, tetapi siapapun, setiap anggota yang ada di dalamnya pun wajib mengetahui hal ini. Karena dari ini ada beberapa pikiran, fleksibel, peka, jujur, dan kemampuan untuk menangani kompleksitas dan membangun kepercayaan itu. Nah, terdapat juga kompetensi lain yang diperlukan oleh pemimpin virtual global, yaitu kemampuan untuk mempelajari budaya yang baru dari berbagai tempat. Meskipun begitu, virtual leadership ini sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang sederhana. Ketimbang misalkan kayak kalau kita ngomongin masalah traditional leader ya, dalam artian kayak gaya kepemimpinan atau kepemimpinan yang dilakukan dalam environment yang dilakukan secara virtual ataupun yang tradisional, semuanya punya kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Selanjutnya adalah communication. Ini penting banget yang dimiliki oleh para pemimpin, tidak hanya pada pemimpin virtual, tetapi pemimpin yang secara tradisional. Mereka ini perlu memiliki kemampuan komunikasi atau public speaking yang baik gitu. Kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi secara akurat dan jelas merupakan keterampilan yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang. Nah, communication skill ini diperlukan oleh setiap orang untuk dapat menyampaikan secara tepat informasi ataupun hal-hal yang penting dalam kelompok mereka. Nah, ketika kita bisa membangun komunikasi yang baik, tidak hanya dengan orang terdekat kita, tetapi juga rekan kerja kita dengan delegasi, maka tentunya hal ini juga akan membangun hubungan yang baik, yang mana hubungan ini tidak hanya akan bertahan dalam jangka waktu yang dekat, tapi juga akan membuat hubungan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Sehingga nantinya ketika kita menjalin kerjasama dengan siapapun itu, dengan partner kita, dengan delegasi ataupun yang lainnya, maka apa yang kita harapkan juga nantinya bisa dapat tercapai. Yang selanjutnya adalah motivasi. Motivasi ini tidak hanya tentang bagaimana si pemimpin itu bisa memotivasi dirinya untuk bisa terus memberikan yang terbaik atau mengarahkan yang terbaik kepada anggota, tetapi juga bagaimana pemimpin itu bisa memberikan ruang dan motivasi kepada anggotanya. Jadi tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anggota di dalamnya. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah mengenai keuntungan dari virtual leadership. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin masalah virtual leadership dan traditional leadership, mereka kan punya keuntungannya dan kelemahannya masing-masing seperti itu. Sekarang kita bahas yang dari virtual leadership ya teman-teman. Yang pertama adalah menjangkau orang-orang dengan berpotensi lebih luas. Nah, dengan adanya teknologi ini, biasanya kita akan lebih mudah nih, utamanya seorang pemimpin akan lebih mudah untuk bisa menjangkau anggotanya yang berasal dari berbagai latar belakang, dengan jarak yang dekat ataupun dengan jarak yang jauh. Dan dengan teknologi yang ada ini juga bisa memungkinkan kita sebagai seorang pemimpin ataupun kita sebagai anggota menjangkau setiap orang dalam jumlah yang lebih banyak. Seperti misalkan ketika si A berada di kota A, si B berada di kota B, dan ada di kota C, dan D, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan si pemimpin ini dia pengen punya anggota yang punya potensi yang slide sebelumnya kita di keuntungan.
Oke, nah ini. Nah, kalau misalkan si pemimpin ini pengen menjaring orang-orang yang berpotensi dari berbagai kota, maka dengan gaya kepemimpinan virtual ini, mereka akan sangat bisa menjangkau si orang-orang yang berpotensi dari berbagai tempat, meskipun tempat itu sudah sangat jauh. Selanjutnya adalah menciptakan tim yang beragam. Nah, keberagaman dalam tim dapat ditemukan dalam virtual leadership. Hal ini dikarenakan adanya akses tanpa batas untuk dapat menjangkau siapapun. Dan sebenarnya ada satu lagi yaitu fleksibel di mana memudahkan seorang pemimpin atau anggotanya dalam menjelaskan aktivitas keorganisasian dimanapun, kapanpun, dan tentunya hal ini juga lebih efisien dilakukan. Next ke tantangan. Nah, ini tantangannya ya dalam menjalankan virtual leadership. Yang pertama, membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dan kuat. Pentingnya kemampuan dalam berkomunikasi pada virtual leadership sangat-sangat menentukan bagaimana nantinya kita bisa membawa tim kita. Seorang pemimpin dituntut untuk mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi para anggotanya, meskipun kepemimpinan yang dilakukan secara virtual. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menciptakan hubungan yang baik dengan komunikasi satu sama lain. Kemampuan komunikasi yang baik nantinya akan bisa membangun suasana yang baik di lingkungan organisasi yang dijalankan secara virtual. Meskipun memang dilakukan secara virtual, tetap kalau misalkan pemimpinnya mampu membangun komunikasi yang baik dengan para delegasi, dengan para partner, dengan para anggotanya, maka nantinya hasil yang diharapkan ataupun tujuan organisasi itu dapat tercapai karena mereka memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dalam menjalankan organisasi mereka. Selanjutnya adalah ini pasti banget, yaitu bergantung dengan yang namanya teknologi. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, setiap orang wajib beradaptasi dengan teknologi. Menjalankan virtual leadership tanpa memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi sangat tidak efektif untuk dijalankan. Dengan demikian, seorang pemimpin, tidak hanya seorang pemimpin ya, setiap anggota dan setiap orang wajib paham mengenai pemanfaatan teknologi ini dan cara menggunakannya. Karena percuma rasanya kalau misalkan kita bilang kita mau menjalankan organisasi secara virtual, organisasi yang lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi, tapi kalau kita tidak mampu menggunakannya, makanya hal itu nanti akan percuma seperti itu. Penting banget untuk memahami teknologi, karena itu tantangannya. Teknologi itu seiring waktu akan terus mengalami perkembangan. Kita nggak bisa bilang kalau misalkan memahami ataupun beradaptasi dengan teknologi merupakan suatu hal yang mudah. Mungkin ada momen di mana kita juga akan merasa sangat sulit, tetapi ini penting untuk kita selalu pelajari mengenai bagaimana kita bisa beradaptasi dengan teknologi. Oke, next. Nah, ini adalah key to success. To be aware of this challenge and take steps to overcome them. Nah, beradaptasi dengan teknologi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tidak selalu dapat dikatakan hal yang mudah. Namun, beradaptasi dengan teknologi atau dengannya merupakan suatu keharusan yang wajib kita miliki. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan teknologi, nanti apa yang kita harapkan utamanya dalam menjalankan virtual leadership ini tidak akan tercapai seperti itu. Next, kita akan bahas mengenai style leadership dalam virtual leadership. Sebenarnya kalau misalkan kalian cari atau telusuri lebih jauh, ada banyak sekali sumber-sumber yang membahas mengenai style leadership atau gaya kepemimpinan dalam virtual leadership ini. Dan mungkin akan lebih dari 4 mungkin yang bisa kalian temukan, atau mungkin kurang dari itu. Dan itu tergantung dari nanti kalian bisa baca. Tapi ini adalah rata-ratanya. Jadi kayak sebagian besar membahasnya, tapi ada juga yang memang nggak saya masukkan. Ada 4, yaitu transformational leadership, authoritarian, participative, and servant. Oke, kita bahas satu-satu ya. Next, dari transformational leadership. Next slide. Nah, transformational leadership ini, di mana seorang pemimpin itu dia berfokus dalam menginspirasi dan memotivasi timnya dalam mencapai potensi mereka. Oke, nah biasanya pemimpin-pemimpin pada style ini mereka itu memiliki standar yang tinggi dan mereka tuh juga merupakan pemimpin yang mampu atau
mau memberikan ruang kepada timnya untuk bisa berkembang. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian nih tipe-tipe orang yang punya standar yang tinggi untuk bisa menjalankan organisasi kalian, kalian bisa menerapkan sistem kepemimpinan ini dalam lingkungan organisasi kalian. Sebenarnya kalau misalkan ditanya gimana sih cara kita menentukan gaya kepemimpinan kita sendiri dalam menjalankan leadership secara virtual ini, kita tuh pertama harus tahu kita tuh kayak gimana sih. Jangan, kalau misalnya kita belum pernah menjadi seorang pemimpin kelompok, coba kalian bayangkan kalau misalkan kalian itu adalah seseorang pemimpin, tapi walaupun itu sama teman kalian, itu gimana hubungan kalian sama teman, gimana sama pasangan kalian, gimana kalian ketika ada sebuah masalah, gimana kalian memutuskan sesuatu, atau gimana kalian um, overcome hal itu gitu loh. Jadi kayak dari situ bakal kelihatan nih, kira-kira aku tuh kayak gimana sih kalau memimpin. Nah, dari situ nanti kita bisa sesuaikan lagi style-style leadership kita dalam virtual ini. Nah, biasanya transformational leadership ini dia itu akan selalu garis bawahnya adalah, atau yang kita perlu buat itu adalah menginspirasi dan memotivasi tim serta menyediakan ruang. Ini merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang bagus banget. Cuman nggak semua mungkin bisa anggotanya menerima hal itu, ataupun mungkin nggak semua pemimpin itu bisa menerapkan hal ini. Meskipun ini adalah salah satu leadership atau style yang paling terbaik di mana pemimpin bisa empower anggotanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Memang pada dasarnya orang-orang dengan style ini mereka tuh misalnya kayak perfeksionis, dia tuh pengen sesuatu yang bagus banget, tapi memang kadang anggotanya nggak langsung bisa mengikuti. Mungkin ada text time gitu untuk bisa anggotanya bisa mengikuti stylenya dia, tapi sebenarnya tujuannya bagus untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bagus dan emang bakal sesuai sama apa yang diharapkan oleh organisasi itu. Tapi ya balik lagi, setiap style itu punya kelebihan dan kelebihannya masing-masing. Next, kita akan bahas mengenai authoritarian leadership. Nah, untuk style ini, dia itu seorang pemimpin akan membuat keputusan tanpa menerima input atau saran dari orang lain. Dalam istilah lain, jadi pemimpinnya lebih dominan dalam mengambil keputusan. Biasanya style ini tuh lebih efektif dalam beberapa situasi, seperti misalkan situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat dan tim tidak siap dalam memenuhi tanggung jawab. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah tanpa menerima input atau saran dari orang lain. Nah, sebenarnya kayak mungkin ada beberapa yang kita tahu atau organisasi yang menerapkan sistem ini, mungkin di kemiliteran, atau mungkin sekarang sudah ada banyak perubahan, dan tidak selalu gaya ini bisa diterapkan dalam 1 tahun kepengurusan atau 1 periode, itu nggak bisa kita terapkan hal kayak gini. Karena kalau misalkan kita sebagai seorang pemimpin secara terus-terusan menerapkan style ini, maka tentunya ini akan menimbulkan suatu hubungan yang tidak baik dengan anggotanya. Mungkin anggotanya nanti akan merasa tidak dihargai ketika mereka punya sesuatu yang ingin mereka sampaikan, tetapi mereka tidak punya ruang untuk menyampaikannya. Jadi mereka ngerasa kayak, buat apa ada di sini, buat apa menjalani organisasi, tapi kok kayaknya apa yang aku lakuin nggak pernah didengar, nggak pernah bisa diterima. Nah, makanya mungkin untuk style ini hanya bisa digunakan dalam beberapa situasi seperti itu. Mungkin kadang emang kayak kita nganggap sering efisien dan efektif saat menghadapi beberapa masalah serius. Biasanya kepemimpinan ini punya banyak kelemahannya seperti itu. Nggak bisa selalu diterapin, cuma mungkin beberapa kondisi aja gitu. Next. Selanjutnya adalah participative leadership. Nah, kalau misalkan gaya kepemimpinan ini itu, dia itu pemimpin akan secara aktif melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Nah, style ini dia itu akan memungkinkan si pemimpin untuk bisa lebih disenangi oleh timnya dan meningkatkan komunikasi yang baik antar tim. Nah, biasanya pemimpin yang menerapkan style ini itu dia bisa menciptakan lingkungan yang kolaboratif di mana nanti setiap suara dari anggotanya bisa didengar dan anggotanya itu diundang untuk bisa memberikan masukan tentang keputusan yang dibuat seperti itu. Nah, biasanya untuk pemimpin dengan gaya ini tuh mereka biasanya memastikan setiap orang itu bisa memberikan masukan saat menentukan tujuan dan utama dalam mengambil keputusan gitu. Jadi pemimpin-pemimpin dengan style ini mereka itu cenderung lebih mau atau
lebih ingin untuk meluangkan waktunya mendengarkan anggota mereka. Mereka itu menggunakan apa yang mereka pelajari untuk bisa menganalisis masalah, dan nantinya akan menciptakan solusi jangka panjang dengan hasil diskusi bersama timnya tersebut. Next. Selanjutnya adalah servant leadership. Ini adalah put the needs of their teams before their own. Jadi biasanya pemimpin-pemimpin seperti ini dia akan cenderung fokus untuk membantu, mengembangkan, dan menumbuhkan timnya, sekaligus membuat sesuatu menjadi lebih mudah untuk timnya. Mereka itu memiliki strong emotional intelligence skills yang mana memungkinkan si pemimpin untuk membangun kepercayaan dalam timnya. Nah, menekankan pada percakapan satu lawan satu, motivasi, umpan balik reguler atau feedback antara pemimpin dan anggotanya, dan memimpin dengan memberi contoh merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang mungkin akan sangat disukai oleh anggotanya, karena dengan gaya kepemimpinan ini makanya nanti si pemimpin ini akan cenderung bisa disukai atau disenangi oleh anggotanya seperti itu. Nah, biasanya pemimpin-pemimpin yang menerapkan gaya ini mereka juga termasuk orang yang suka mendengarkan, terus pandai melihat isyarat visual tentang anggota mereka, dan mereka tuh juga bisa atau berani mengungkapkan potensi masalah dan mau mengatasinya seperti itu. Oke, next. Nah, ini kira-kira dari 4 tipe kepemimpinan yang tadi, kalian tuh termasuk tipe atau punya gaya kepemimpinan yang seperti apa sih? Dan kalau misalkan kalian jadi anggota, kalian pengen punya pemimpin yang seperti apa? Kira-kira ada yang mau ngasih argumennya nggak? Kalau misalkan ada yang mau ngasih argumen, ya boleh. Shihabu. Iya Kak, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf saya off cam di sini karena ada kendala jaringan. Perkenalkan nama saya Syahwal Mutakin, biasa dipanggil Syihab dari TBM Bumi Gora, dari kelompok Fasil 3B. Nah, di sini saya izin menjawab dari kakak tadi. Tapi menurut saya di sini tipe kepemimpinan yang saya miliki itu tidak paten pada satu jenis, Kak. Jadi saya ini adaptif tergantung menyesuaikan dengan kondisi-kondisinya. Pada beberapa saat saya bisa otoriter dan pada beberapa saat saya bisa menjadi tipe kepemimpinan yang lain, disesuaikan dengan kebutuhan. Karena misal pada organisasi yang saya pegang di beberapa organisasi yang berbeda, dia punya karakteristik yang berbeda, dan otomatis saya tidak bisa menyesuaikan, mohon maaf, tidak bisa menyamakan gaya kepemimpinan yang saya pegang pada tiap organisasi tersebut. Jadi, menyesuaikan dengan bagaimana kondisi anggota saya, bagaimana dengan kondisi lingkungan di organisasi tersebut seperti apa. Dan kemudian, tipe pemimpin apa yang saya butuhkan di sini, sebenarnya menurut saya yang paling bagus itu yang transformasional tadi. Karena dari tipe kepemimpinan itu, yang kita harapkan adalah anggota-anggota kita itu suatu saat bisa menjadi seperti pemimpinnya. Nah, itu mungkin dari saya, Kak. Karena saya izin untuk menutup, mungkin guru saya pernah mengajarkan pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang berhasil mencetak pemimpin-pemimpin lain. Itu saja. Terima kasih, Kak. Oke, ya. Terima kasih Syabu. Benar ya tadi bilang sama Syabu ya, kalau misalkan setiap organisasi itu mereka punya budaya mereka masing-masing, dan kita nggak bisa menyamakan gimana cara kita memimpin di organisasi A, terus kita bawa ke organisasi B. Nggak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan budaya organisasi itu, baru kita bisa menentukan gimana sih kita memimpin di organisasi itu. Dan setiap orang itu, ya benar, saya pribadi pun juga bukan termasuk tipe orang yang kalau memimpin strict pada satu style. Jadi saya tuh lebih adaptif dalam artian kayak menyesuaikan kembali gimana situasi kondisinya, gimana budayanya, gimana orang-orang yang saya hadapi, terutama anggota, gimana partner kerja saya, misalkan seperti itu. Jadi, ya, keren banget tadi Syahbul. Terima kasih untuk pendapatnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih pendapat lagi mungkin, atau mengutarakan sesuatu mengenai tipe leadership ini. Kalau misalkan memang tipe leadership-nya di luar dari apa yang saya sampaikan tadi, boleh banget. Karena kan memang kayak setiap orang itu
punya gayanya masing-masing dalam memimpin, ataupun mungkin mereka punya sesuatu yang mereka cari dalam setiap pemimpin itu berbeda gitu. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Boleh nih buat teman-teman yang berpendapat, boleh raise hand. Kira-kira kepemimpinannya tipenya gimana nih? Oke, mungkin kalau belum ada dari saya dulu ya, Kak. Kalau saya sendiri sebenarnya sama kayak yang tadi udah jawab, beda-beda tergantung situasinya. Tapi mostly kayaknya most of the time itu lebih ke partisipatif. Jadi kayak lebih melibatkan, lebih encourage tim dalam membuat satu keputusan. Karena nanti hasil keputusan itu kan buat tanggung jawab kita bareng-bareng juga. Tapi kadang-kadang juga bisa jadi otorisasi kalau misalnya di kondisi tersebut lagi nggak memungkinkan untuk partisipatif karena butuh keputusan yang cepat atau mungkin seperti yang udah kakak jelasin tadi, anggota timnya itu tidak siap untuk membuat suatu keputusan, jadi di take over. Nah juga kadang-kadang kalau misalnya waktunya momennya pas itu bisa lebih ke transformasional, jadi lebih ke memperhatikan atau lebih mengutamakan potensi tim ini supaya keluar yang lebih maksimal. Mungkin gitu sih. Dari teman-teman mungkin ada yang mau nambahin atau mau berpendapat juga. Terima kasih sebelumnya. Oke, makasih Feli. Kalau dari Feli sendiri kan ini udah masuk organisasi di PT BMKI ya. Kalau dari Feli sendiri mungkin udah ngeliat gimana pemimpin Feli di organisasi ini. Kira-kira menurut Feli sejauh ini apakah tipe kepemimpinan yang mungkin sudah Feli lihat, mungkin nggak cuma di organisasi ini ya Feli ya, mungkin di organisasi lain, mungkin kira-kira Feli itu cocoknya dapat pemimpin yang seperti apa sih? Kalau boleh tahu. Oke, izin menjawab ya Kak. Kalau saya lebih ke arah transformasional sama partisipatif cocoknya. Karena kalau misalnya selama di PTBM sendiri itu dipimpin itu lebih ke kayak kita supaya kita sendiri tuh bisa mengeluarkan potensi diri kita. Karena kan sebenarnya pekerjaannya lumayan banyak dan lumayan membuat kita harus berpikir, bertindak cepat gitu. Nah, jadi tidak cocok kalau misalnya pemimpinnya itu yang uh, auto authoritarian style karena bakal capek di pemimpinnya sendiri gitu. Jadi kan lebih enak kalau misalnya di spread untuk masing-masing anggotanya itu kerja sesuai dengan potensi mereka sendiri, tapi tetap dikoordinasiin. Makanya lebih cocok ke partisipatif sama transformasional tadi. Mungkin begitu sih, Kak. Oke, terima kasih ya Feli. Oke, benar banget yang dibilang sama Feli dalam membangun sebuah organisasi secara virtual, terlebih lagi kan kalau misalkan kita ngomongin masalah PT BMKI ya, karena semua aku pernah jadi pengurus di PT BMKI. Penerapan sistem atau gaya kepemimpinan transformasional itu bagus banget buat anggotanya terutama, karena kan dalam artian nggak mungkin seorang pemimpin itu langsung reach out anggotanya kalau misalkan si anggota itu nggak mau diajak untuk bisa berkembang kayak gitu. Makanya sistem ini bagus banget diterapin. Oke, thank you Feli. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau mungkin dari teman-teman panitia ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau mungkin dari teman-teman delegasi? Iya, boleh dari Ketut Lingga. Selamat pagi Kak, Dok. Jadi ini saya ingin menyampaikan tentang mungkin untuk tipe dari kepemimpinan saya sendiri itu mungkin nggak jauh berbeda dari yang lainnya, sama seperti adaptif sesuai dengan kondisi. Cuman untuk kind of leadership yang saya butuhkan mungkin itu lebih terfokus kepada transformasional dan juga servant. Kenapa? Karena kan untuk transformasional ini kan kita uh, melihat pemimpin itu untuk dimotivasi dan juga mencapai potensi diri kita secara penuh. Nah, apabila ditambah dengan pemimpin yang juga memiliki style servant leadership, itu yang memfokuskan kita untuk
berkembang dan juga dibantu untuk mengembang, saya rasa itu akan mempermudah kita sebagai partisipan atau anggotanya itu untuk mencapai tujuan di pribadi kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Lingga dari TBM Abhinaya Sagraha Undiksa. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Lingga untuk pendapatnya ya. Bagus banget ya tadi sebenarnya rata-rata berarti teman-teman emang banyak yang setuju mengenai kita sebagai pemimpin bisa memasukkan transformational style ini ke dalam gaya kepemimpinan kita, utamanya dalam memimpin organisasi. Aku mau tanya deh sama Lingga. Lingga kalau boleh tahu udah masuk TBM berapa tahun? Belum ada setahun sih, Kak. Masih semester Berarti 2. masih anggota baru ya? Iya. Oke. Nah, tadi kan Lingga bilang kalau misalkan Lingga itu termasuk orang yang adaptif. Boleh diceritakan kira-kira adaptifnya itu seperti apa sih kalau misalkan Lingga jadi seorang pemimpin? Ya, jadi mungkin untuk dalam kepemimpinan itu selama perkuliahan itu ada beberapa momen gitu hingga memimpin sebagai beberapa C gitu. Kalau di kampus sendiri itu kan ada contohnya C ilmiah, perlengkapan dan sebagainya. Sampai tinggal untuk jadi koordinator. Nah, di sana itu untuk pelibatan dari Lingga untuk menjadi pemimpin itu tetap fokus ke transformasional karena Lingga kan mengajak teman-teman itu untuk ya berkembang dan bertumbuh bersama-sama seperti itu. Tapi Lingga tahu kalau misalkan mereka berkembang itu pasti juga butuh sebuah figur yang bisa membantu mereka dan juga mengembangkan pribadi mereka. Nah, maka dari itu yang Lingga melakukan style yang servantnya ini. Jadi Lingga men-share apa pengalamannya Lingga yang sekiranya bisa membantu mereka dan mengembangkan pribadinya mereka gitu kan. Begitu sih Kak sejauh ini. Oke. Oke Lingga, keren banget, makasih ya. Ya, tadi Lingga sempat nyinggung masalah figur. Benar banget, pemimpin itu dia adalah figur untuk anggotanya. Kalau misalkan dalam artian pemimpin itu adalah contoh gimana sih pemimpin itu berkomunikasi, berperilaku, memperlakukan anggotanya, terus bagaimana cara dia bekerja, itu akan dilihat oleh anggotanya, dan itu pun juga akan mempengaruhi bagaimana kinerja anggotanya, bagaimana hasilnya. Jadi figur seorang pemimpin itu benar-benar dibutuhkan, dan nggak bisa seorang pemimpin itu dia tuh cuma ngasih perintah terus jadi tinggal, nggak bisa kayak gitu. Jadi benar banget ini Bang sama Lingga tadi, kalau misalkan kita juga harus bisa nge-approach dan bisa mendekatkan diri kepada anggota kita agar nantinya apa yang kita harapkan itu bisa dapat tercapai. Oke, terima kasih Lingga. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Oke. Ini ada Neng Aldila dari TBMT. Boleh langsung? Baik Kak, mungkin untuk what type are your leadership style? Mungkin kalau untuk itu saya itu leadershipnya yang lebih ke partisipat, terus juga kadang transformational. Terjadi kadang karena fleksibel, saya orangnya benar-benar fleksibel. Tapi untuk what kind of leader you need itu realitanya itu terkadang jadi otoriter Kak, karena ada sebuah waktu atau timeline. Jadi kadang malah lebih sering realitanya itu otoriter gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, kalau misalkan dari nama panggilannya siapa? Neng, Aldila, atau siapa? Bebas Kak, tapi kalau orang luar manggilnya Dila Kak. Oke, kalau boleh tahu nih, Dila, kalau misalkan nanti punya pemimpin, pengen punya pemimpin yang kayak gimana sih? Kan tadi Dila sempat bilang kalau Dila lebih cenderung ke otoriter. Misal nanti kalau Dila jadi anggota dalam sebuah organisasi ini, Dila pengen punya pemimpin yang kayak gimana? Apakah Dila juga pengen punya pemimpin yang otoriter atau dominan seperti itu? Atau mungkin ada style lain yang pengen Dila lihat dari seorang pemimpin ketika memimpin organisasi yang nanti Dila masuki atau gimana? Kalau misalnya karena realitanya kebanyakan ujung-ujungnya itu pemimpin itu jadi otoriter gitu ya Kak. Tapi sebenarnya yang bebas gitu ya Kak,
tergantung sikonnya gitu ya, Kak. Ngelihat dari timeline, ngelihat dari ini, tapi kalau misalnya pengennya nggak ada keinginan apapun gitu, Kak. Jadi apapun itu kalau misalnya tujuannya bisa tercapai, ya udah gitu. Jadi karena mungkin saya orangnya juga fleksibel, jadi nggak menuntut sama pemimpin saya, yang penting eh, tujuannya tercapai, acaranya lancar gitu sih, Kak. Kasih, Kak. Oke, oke, makasih Dila. Dila termasuk orang yang fleksibel berarti ya. Jadi apapun nanti gaya kepemimpinan yang ada di pemimpinnya, mungkin Dila bisa menerima pemimpinnya. Oke, oke, bagus Dila. Makasih Dila. Ini teman-teman bisa menerapkan yang ditetapkan oleh Dila. Jadi kayak lebih fleksibel gitu loh, siapapun nanti yang jadi pemimpinku, mau gimana pun gayanya, oke, terima. Jadi bisa menyesuaikan ya. Jadi Dila tuh dalam artian bisa beradaptasi dengan berbagai gaya kepemimpinan ya. Oke, oke, mungkin kita lanjut dulu ke materinya, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Next, kita akan bahas mengenai essential skill of effective leadership. Next slide. Nah, ini adalah skill-skill yang penting banget dimiliki oleh seorang virtual leader atau dalam menjalankan organisasi secara virtual. Yang pertama ada konektor. Konektor itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, konektor itu dalam artian sebagai seorang virtual leader sangat vital untuk kita dapat membantu koneksi antar sesama anggota kita, membangun budaya organisasi, dan memimpin organisasi kita untuk dapat mencapai tujuan. Jadi kita tuh seperti penghubung antara satu sama lain, penghubung antara partner kita dengan anggota, penghubung antara rekan kerja kita dengan mungkin media-media ataupun organisasi lainnya yang ingin bekerja sama dengan kita. Dalam artian si pemimpin ini tuh dia mampu membantu anggotanya dan organisasi itu dalam membangun sebuah koneksi yang baik dengan siapapun itu. Selanjutnya adalah komunikator. Nah, sebenarnya masalah komunikator, komunikasi dari tadi kita mungkin udah bahas sering banget karena dalam membangun virtual leadership di environment ini itu tidak mudah. Pemimpin itu cenderung akan sangat sulit dipercayai. Maka dari itu, kemampuan komunikasi ini sangat penting dimiliki oleh pemimpin. Tidak hanya seorang pemimpin, setiap anggotanya pun juga harus mampu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, agar nantinya rekan kerjanya juga bisa percaya kepada mereka bahwa, oh, dia orangnya kompeten untuk bekerja. Meskipun kita nggak pernah ketemu langsung, tapi dengan beberapa kali kita komunikasi, kayaknya orangnya bagus nih, kayaknya orangnya bisa kerja. Jadi dari situ kita bisa menemukan kepercayaan seperti itu. Di sini adalah tentang bagaimana seorang pemimpin itu mampu deliver informasi yang baik kepada anggotanya. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh bagaimana nantinya ketika ia memberikan motivasi dan dorongan untuk anggota timnya. Next adalah information manager. Virtual Environment Organization itu sepenuhnya didasarkan pada informasi dan bagaimana pengelolaannya. Apabila informasi yang masuk ke dalam organisasi itu berlebihan dan tidak dapat diproses secara sistematis, tidak dapat diproses secara baik, maka nantinya hal ini akan mempengaruhi bagaimana kinerja anggota mereka dan bagaimana output dari pekerjaan mereka. Seorang pemimpin virtual yang sangat baik merupakan seorang yang ahli dalam mendokumentasikan dan mengelola informasi yang masuk, entah informasi dari internal organisasi mereka ataupun dari eksternal organisasi mereka. Mereka itu tidak akan membiarkan keputusan ataupun ide itu lolos begitu saja. Mereka juga menerapkan biasanya kebijakan document everything dengan tim mereka. Jadi dalam artian apapun itu, informasi apapun yang ada di dalam organisasi itu dokumentasikan dengan baik, sampaikan dengan baik, dan apapun yang dari luar organisasi itu dan juga seperti itu. Jadi informasi internal dan eksternal organisasi yang dari luar organisasi itu didokumentasikan dengan baik, dan dari pemimpin itu juga harus tahu, nggak bisa, kan udah ada divisi ini yang tanggung, jadi nggak salah gitu, nggak boleh kayak gitu. Selanjutnya adalah proses analisis, di mana untuk proses analisis ini, pemimpin itu dapat memberikan ruang pada tim untuk memulai sebuah proses yang sistematis dan jelas dalam mengerjakan sebuah program dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah transparan. Transparan ini adalah di mana seorang pemimpin itu dia secara terbuka
mengerjakan apa yang ia kerjakan, secara terbuka menyampaikan apa yang ia inginkan untuk organisasi, secara terbuka mampu menyampaikan apa sih yang diharapkan dari anggotanya ketika menjalankan organisasi ini. Karena kalau misalkan nggak ada keterbukaan antara satu sama lain, tentunya hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan. Hubungan antara anggota dan ketuanya pun atau pemimpinnya pun juga pasti akan tidak baik. Lalu kalau misalkan hubungan ini tidak terjalin dengan baik, nantinya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka harapkan untuk organisasi itu tidak akan bisa tercapai. Seperti itu. Selanjutnya adalah adaptasi. Kemampuan adaptasi itu merupakan hal yang penting dimiliki. Tidak hanya seorang pemimpin, tapi juga untuk anggota. Nah, balik lagi ke style leadership tadi, kalau misalkan si pemimpin punya style A, misalkan, si anggota dia kayaknya nggak suka nih kalau pemimpinnya style A, terus si pemimpinnya, si anggota ini pengen punya pemimpin yang kayak gini-gini, tapi si pemimpin ini kan dia udah punya gaya kepemimpinan yang emang sudah seperti itu mungkin ya dari dulu. Itu contohnya. Lalu bagaimanapun juga nanti mau nggak mau antara anggota dan juga pemimpin ini harus sama-sama beradaptasi, memikirkan bagaimana sih jalan tengah untuk bisa si pemimpin itu memimpin si anggotanya dan si anggotanya itu juga bisa beradaptasi dengan bagaimana nanti lingkungan yang diciptakan oleh si leader itu. Jadi kayak istilahnya kayak kita ngambil jalan tengah, jangan saling ego si pemimpin emang udah kayak gini, nggak bisa kita langsung kayak gitu, si anggota pengen kayak gini, nggak bisa kita langsung kayak gitu. Jadi emang kayak kita harus perlu pendekatan satu sama lain agar nanti kita bisa menemukan jalan tengah dan kita masing-masing dari anggota dan si pemimpin itu bisa beradaptasi seperti itu. Next. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik of effective virtual leadership. Karakter seperti apa sih yang sebenarnya perlu dimiliki oleh sang pemimpin? Yang pertama, enjoys being present. Jadi, karena kita tahu kita akan menjalankan organisasi secara virtual. Sebenarnya tidak hanya organisasi secara virtual ini, tapi konvensional atau tradisional leadership pun juga si pemimpin harus enjoy being present. Jadi dia tuh harus merasa nyaman ketika berhadapan dengan orang, terutama orang-orang dalam jumlah yang lebih banyak. Terlebih lagi misalkan kalau kalian menjalankan organisasi nih, kayak di nasional, ataupun nanti di wilayah, seperti kita temukan nanti di TBM miliknya masing-masing. Kalian itu mau nggak mau akan selalu terlihat, si pemimpin itu akan selalu dilihat oleh siapapun. Jadi hal yang paling penting adalah kalian harus bisa merasa nyaman. Mau nggak mau, kalian harus merasa atau membiasakan diri kalian untuk bisa berhadapan dengan orang-orang dalam jumlah yang banyak. Dan dari situlah nanti orang akan melihat kamu, menilai kamu gimana sih dia kelihatannya dari luar, gimana sih dia pembawaannya, gimana dia bersikap, gimana dia berkomunikasi. Selanjutnya adalah has technical knowledge. Penting banget, ini adalah basic things that everyone must have dalam virtual leadership ini, karena kan kalian benar-benar memanfaatkan yang namanya teknologi, masalah-masalah teknis, itu penting banget kalian ketahui, terutama dalam pemanfaatan teknologi, mungkin masalah administrasi, dan lain-lain, menerima informasi, pengolahan, melaksanakan program kerja secara virtual, bagaimana technical knowledge itu sangat penting untuk dimiliki. Selanjutnya adalah comfortable with delegation, di mana maksudnya di sini adalah si pemimpin itu dia mampu menjalin komunikasi dengan delegasi ataupun anggotanya sehingga nantinya tercipta suasana yang baik. Has patience. Nah, sabar. Dalam menjalankan organisasi secara virtual, nggak semua hal atau nggak semua program kerja yang kita pengen langsung bisa kita dapetin hasilnya. Mungkin takes time, mungkin nggak bisa langsung sekarang, mungkin lagi beberapa bulan, mungkin nggak sekarang bisa kita jalani programnya, atau mungkin tahun depan baru kita bisa jalanin programnya. Jadi intinya, tidak semua yang dikerjakan akan selalu berjalan sesuai rencana. Masalah itu pasti ada, tetapi sekarang bagaimana cara kita menghadapinya dengan bijak, dan tentunya kita harus sabar. Dan hasil itu nggak bisa kita langsung lihat, kita ngerjain sekarang, kita lihat sekarang hasilnya, nggak bisa langsung kayak gitu. Selanjutnya adalah invest in relationship ya. Jadi kita membangun hubungan yang baik dengan setiap orang, antara pemimpin dengan anggotanya, pemimpin dengan jajarannya, lalu organisasi itu dengan organisasi lainnya, dan invest in relationship baik banget. Bagaimana kita nantinya bisa menumbuhkan dan membawa organisasi ini ke hal-hal yang lebih berkembang ataupun hal-hal yang lebih besar lagi di kemudian hari. Next.
Nah, an effective virtual leader finds ways to stay engaged with the team and foster sense of belonging among the member. Jadi pemimpin virtual itu atau virtual leader itu mereka itu harus selalu bisa menemukan sebuah cara untuk bisa dekat, empower anggotanya untuk bisa berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan anggotanya meskipun mereka menjalankan organisasi itu secara virtual. Dan itulah mengapa seorang pemimpin yang menjalankan organisasi secara virtual itu dituntut untuk menjadi orang yang kreatif, inovatif. Karena mereka harus selalu bisa menemukan cara apapun itu, cara berkomunikasi, cara membangun hubungan, cara untuk menjaga hubungan itu tetap baik, cara untuk tetap bisa menjalankan program kerja meskipun dari jarak jauh, dan itu adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang virtual leader. Lalu bagaimana kalau misalnya ternyata kita belum punya nih kemampuan itu? There's always a way, ya. Selalu ada banyak cara untuk bisa mengembangkan hal itu. Mungkin kalian bisa dari hal kecil dulu, misalkan dari rumah dulu, lalu nanti membawa hal-hal atau kebiasaan yang sudah baik itu ke dalam ranah organisasi, kita mulai coba di organisasi, atau kita coba ke pasangan kita atau ke tim kita, tim-tim kecil, nggak perlu tim besar terlebih dahulu, kayak gitu. Next. Mungkin itu dari saya, maaf kalau misalkan waktunya kelewat. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, saya kembalikan ke Feli. Baik, terima kasih Kak Sanji atas pemaparan materinya yang sangat insightful ya. Jadi saya izin rangkumin sedikit tadi dari materi yang sudah diberikan oleh Kak Sanji. Intinya virtual leadership itu merupakan bagian dari kepemimpinan yang dimana tim itu dikelola dalam ruang lingkup pekerjaan yang remote. Jadi kayak ya udah virtual, kita nggak tatap muka gitu. Nah, di sini nanti di virtual leadership, para pemimpin itu ditantang untuk bisa memimpin walaupun nggak ketemu langsung. Pastinya ada beberapa kekurangan dan kelebihan seperti yang sudah dijabarkan oleh Kak Sanji sebelumnya. Dan untuk kekurangannya itu sendiri, biasanya anggotanya itu jadi kurang percaya sama pemimpinnya. Namun ada beberapa cara mengatasinya, seperti kita harus menguasai teknologi, karena dari teknologi inilah kita nanti akan terhubung. Kemudian dari communication skill-nya, kemudian harus bisa self-image, dan ada juga kelebihannya seperti kita bisa menjangkau orang-orang yang berpotensi lebih luas, kemudian bisa menciptakan tim yang lebih beragam, karena tadi balik lagi itu adalah virtual, jadi bisa lebih luas encourage-nya gitu. Dan tadi kita juga udah diskusi ada beberapa leadership style seperti transformational, authorization, partisipatif, dan servant. Oke, baik. Selama pemaparan materi tadi, rekan-rekan semua pasti sudah memiliki beberapa pertanyaan yang terfikirkan nih. Nah, oleh karena itu saya akan membuka sesi tanya jawab selama 15 menit. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore asal TBM underscore pertanyaan atau tanggapan. Baik, dari panitia boleh tolong di-share screen notulensinya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan untuk raise hand-nya. Baik, silakan kepada Putu Dimas Satyo Wilwadana. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, saya Putu Dimas Satya Wilwadana dari TBM Abinaya Sagraha FKUNDIKSA, kelompok Fasil 3B. Nah, seperti yang Kakak bahas tadi, yaitu tentang leadership, khususnya partisipasif leadership, yang mana melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, mendengarkan pendapat ataupun keluhan dari setiap anggota tim. Nah, mungkin dari pengalaman saya waktu organisasi SMA dulu, ketika saya sudah membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk anggota untuk berpendapat, tetapi anggota malah tidak antusias untuk berpendapat dan mungkin kayak adem ayem gitu, Kak, atau malah mungkin kadang-kadang aku ngikut gimana baiknya aja. Nah, kan kadang-kadang kita juga bingung gitu gimana baiknya. Nah, bagaimana cara mengatasi anggota yang tidak mau berpartisipasi aktif gitu, Kak? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Putu Dimas Satyo untuk pertanyaannya. Dipersilakan kepada Kak Sanji. Mungkin bolehkah dibantu jawab? Oke, terima kasih untuk Putu Dimas ya. Oke,
Itu Dimas pertanyaan, nah sebenarnya ini sering banget terjadi, gimana sih seorang pemimpin itu ketika mereka punya momen untuk bisa bertanya pendapat atau masukan dari anggota, tapi anggotanya malah bilang ikut yang terbaik. Sering banget terjadi kayak gini. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu sama Dimas ya. Dimas, gimana sih hubungan kamu ketika sama anggotamu waktu itu? Hubunganmu dalam artian kayak apakah komunikasimu sama mereka bagus? Apakah kamu pernah nge-reach out mereka, dalam artian pernah nge-approach mereka secara langsung atau secara satu persatu, atau mungkin kayak beberapa orang kamu pernah reach out mungkin? Nah, mungkin pas saat itu tuh komunikasinya baik-baik aja, Kak. Jadi mungkin yang mau aktif itu cuma beberapa orang yang memang benar-benar dekat gitu, Kak. Nah, yang lain tuh kayak saya udah mau bonding, ikatan yang kuat tuh, tapi mereka kayak malah nggak mau gitu, Kak. Oke. Oke, makasih Dimas untuk jawabannya. Nah, gimana sih caranya kita untuk menghadapi hal kayak gini? Pertama, masalah kayak gini tuh akar masalahnya dari mana sih? Akar masalahnya dari ketika si pemimpin itu ketika menyampaikan pendapat, tapi kayak anggotanya kok kayaknya ikut yang terbaik aja. Ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, si anggotanya itu mereka merasa tidak dekat dengan ketua. Jadi mereka kayak, oh ya udahlah antar ketuanya aja yang nentuin. Atau yang kedua, si anggotanya itu terlalu percaya sama ketuanya. Kayak gitu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah si anggota tidak terlalu dekat dengan ketuanya. Jadi gini, ada momen di mana ketika seorang pemimpin itu, oke, dia punya image yang bagus di luar, dia punya karisma yang bagus, kepemimpinannya bagus, tegas, tapi hubungan dia dengan anggota di dalamnya itu tidak baik, dalam artian, oke, mungkin dia cuma dekat sama beberapa orang, mungkin dia tuh cuma bisa memperhatikan beberapa orang dalam kerjaannya. Mungkin juga si pemimpin itu dia nggak bisa menjangkau semuanya gitu loh, dalam artian kayak nggak bisa dijangkau karena mungkin nggak ada waktu atau mungkin ada hal lainnya yang membuat si pemimpin itu nggak bisa menjangkau setiap orang di timnya itu. Lalu bagaimana caranya? Nah, kalau untuk masalah yang pertama, ketika si anggota dan pemimpinnya itu tidak terlalu dekat, mau nggak mau si pemimpin dan si anggotanya itu harus ada momen di mana mereka tuh saling dalam artian reach out gitu, dalam artian kayak mereka tuh harus bisa berkomunikasi, setidaknya membangun hubungan. Si pemimpin mau nggak mau harus mendekatkan diri ke anggotanya, si anggota juga mau nggak mau harus membuka diri untuk bisa membangun relasi itu dengan si ketuanya. Kalau misalkan antara ketua dan anggota udah nggak bagus komunikasinya, apalagi nggak pernah komunikasi sama sekali, nggak pernah nih si pemimpin ngasih award misalkan, nggak pernah ngasih penghargaan ke anggotanya, ya mau nggak mau si anggota tuh pasti bakal kayak mikir, oh ya udah nanti kalau misalkan ada keputusan yang ikut aja sih sama pemimpinnya, kayak gitu. Itu kalau misalkan si pemimpin sama anggota nggak terlalu dekat. Lalu bagaimana kalau misalkan ternyata si anggota itu terlalu percaya sama si pemimpinnya. Nah, hal ini terjadi biasanya kalau misalkan si anggota ini ngeliat si pemimpinnya ini selama ini kayaknya lebih sering buat ngambil keputusan atau ngelaksanain keputusan secara dominan gitu loh. Jadi dalam artian kayak si pemimpin ini lebih ke otoriter, dalam artian kayak, oh kalau ada masalah kayak gini, si pemimpinnya akan langsung ngambil keputusan gitu. Nanti dia nggak ke anggotanya gitu, dalam artian si anggota ini ngerasa kayak, oh ya udahlah kasih pemimpinnya aja gitu, kan dia udah lebih paham gitu. Jadi itu ada dua kemungkinan sih Dimas, kenapa bisa terjadi hal kayak gitu. Lalu untuk memperbaiki masalah kayak gini, mau nggak mau tadi, pemimpin sama anggota itu harus sama-sama saling membuka diri. Si pemimpin mau approach, dan si anggota juga mau membuka dirinya untuk bisa bisa lebih beradaptasi dalam lingkungan itu gitu loh. Dan satu lagi bisa diterapkan sistem award gitu. Jadi awarding itu bisa diterapkan ke anggota-anggotanya untuk lebih bisa memberikan apresiasi kepada mereka, apresiasi kinerja lah istilahnya kalau misalkan kayak gitu. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya nih kita coba ngasih apresiasi kinerja ke orang yang belum pernah atau nggak kelihatan, tapi sebenarnya dia bagus banget gitu. Nanti lama-kelamaan dia pasti bakal berusaha secara perlahan nunjukin dirinya, mau menyampaikan pendapatnya. Kayak gitu sih Dimas, kira-kira. Kamu ada feedback nggak?
Udah cukup menjawab belum atau mungkin jawabannya kurang? Sudah cukup menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Tapi Dimas masuk TBM udah tahun keberapa? Baru beberapa bulan sih, Kak. Belum sampai 1 tahun. Oke, berarti anggota baru ya? Ya, anggota muda, Kak. Oh, anggota muda. Oke. Nanti kalau misalkan kamu jadi pemimpin, gini ya Dimas, sebisa mungkin, nggak cuma buat Dimas, teman yang lain, dengan setiap anggota. Itu penting banget. Gimana seorang pemimpin itu bisa dihargai adalah tentang bagaimana kalian seorang pemimpin juga bisa menghargai anggota kalian. Tuh, itu sih. Oke, mungkin itu dari saya untuk pertanyaannya Dimas. Baik, terima kasih Dimas untuk pertanyaannya dan terima kasih Kak Sanju untuk jawabannya. Selanjutnya kita di sini ada dari Ketut Lingga Amritia, silahkan untuk pertanyaan. Baik, pagi Kak, perkenalkan kembali saya Ketut Lingga dari TBM Abinaya Sagraha FK Undiksa kelompok Pastel 3C. Sini Lingga ingin bertanya mengenai tentang sebuah kasus di mana selama Lingga mengikuti kepanitiaan dan memimpin itu, terkadang virtual leadership ini memiliki keuntungan yang lebih. Nah, salah satunya adalah dengan kita bisa melakukan rapat secara urgent gitu. Jadi dengan jika sekarang butuh rapat, kita bisa tanpa bertemu langsung, dan kita sudah bisa melakukan rapat. Nah, tetapi dari beberapa pengalaman itu sulit sekali untuk mengajak teman-teman itu untuk melakukan rapat, bahkan untuk rapat virtual ini, seperti itu. Nah, jadi sekiranya bagaimana ya untuk bisa membentuk anggota kita itu supaya sadar bahwa dalam sebuah kepanitiaan atau dalam sebuah organisasi itu melakukan virtual meeting itu lebih penting. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa mensadarkan mereka bahwa kedisiplinan, kemudian kedisiplinan untuk mengikuti rapat dimanapun dan kapanpun itu disadari gitu, sehingga untuk mencapai tujuan bersama pun lebih mudah tercapai. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Lingga untuk pertanyaannya. Silakan kepada Kak Sanji. Oke, pertanyaannya dari Lingga itu adalah tentang gimana sih kita bisa ngajak orang-orang bisa ikut terlibat ya dalam rapat atau kegiatan virtual ini. Nah, gini, sebenarnya ini masalahnya sering banget terjadi ya, ketika misalkan kita pengen rapat tapi kok kayaknya yang hadir nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Aku bakal cerita dari pengalamanku ketika kemarin jadi pengurus ya. Jadi ketika kemarin aku jadi pengurus itu, ada momen di mana ketika kita menjalankan kepanitiaan, tapi kita tuh pengen ada masalah nih, ada masalah. Terus ini dalam sebuah acara besar, lalu dalam kepanitiaan itu kita pengen rapat, pokoknya rapatnya urgent, mau nggak mau malam ini. Tapi ternyata banyak yang nggak bisa hadir gitu loh, banyak yang nggak bisa hadir di rapat itu. Tapi ini masalahnya harus segera dibicarakan. Lalu gimana sih caranya biar kita tuh bisa menghadirkan mereka gini? Kita tuh harus benar-benar tahu urgensinya dari rapat ini apa. Output dari setelah kita rapat ini apa, itu harus jelas dulu yang pertama. Lalu yang ketiga, kalau misalkan ternyata semua orang nggak bisa hadir, maksudnya banyak yang nggak bisa hadir, kalau misalkan dalam kepanitiaan, masing-masing perwakilan dari anggota si atau divisi itu wajib hadir minimal 1. Wajib hadir kalau misalkan memang kita nggak bisa menghadirkan semua. Tapi kalau misalkan dalam masalah organisasian, masing-masing dari perwakilan divisi, misalkan divisi administrasi organisasi, divisi infokom, itu minimal 1 perwakilan harus ada. Harus ada. Lalu bagaimana kalau misalkan ternyata nggak ada perwakilannya sama sekali? Mau nggak mau dia harus, kita pasti buat notulensi. Notulensi itu mau nggak mau harus dia baca, mau nggak mau kayak gitu. Nah, emang agak susah kalau misalkan kita ngebuat sesuatu itu secara urgent, lalu kita minta semua orang kumpul. Karena kan, balik lagi, setiap orang itu kan pasti punya kesibukan mereka masing-masing. Dan mungkin di saat yang bersamaan, mereka mungkin juga ada kegiatan lain gitu loh, yang tidak bisa ditinggalkan juga. Jadi, kita harus jelas dulu kalau kita mau melakukan kegiatannya ini secara mendadak, urgensinya apa, nanti output-nya apa. Yang harus hadir nanti siapa aja, itu ditentuin. Jadi kalaupun emang nggak semua hadir, nggak apa-apa gitu loh. Mungkin nanti kalau misalkan emang rapatnya nggak sifatnya urgent, misalkan udah
udah dijadwalin dari H- sebulan, mungkin baru kita bisa mengharapkan setiap orang itu hadirnya lengkap. Tapi kalau misalkan ternyata itu urgent, kita benar-benar nggak bisa sih mengharapkan hadir semuanya. Jadi minimal ada perwakilan di masing-masing divisi. Dan mungkin kalau misalkan emang divisi yang bersangkutan emang nggak perlu banget buat hadir ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi seenggaknya dia tahu. Tapi balik lagi, mungkin kita bisa masukin ke orang-orang yang memang perlu hadir di rapat gitu. Kalau misalkan memang sifatnya urgent ya. Kayak gitu sih kalau kemarin waktu aku jalanin organisasi di PT BMKI, kita nerapin sistem kayak gitu. Jadi emang kalau misalkan urgent, nggak semua hadir nggak apa-apa. Yang penting yang orang-orang yang perlu hadir dalam rapat itu harus hadir gitu. Terus gimana cara ngasih tahu anggota yang lainnya? Kita pasti buat notulensinya nanti kita share. Terus nanti kita pasti jadwalin lagi ke rapat yang atau kegiatan yang lebih besar lagi gitu loh. Misalkan H-2 minggu atau kita jadwalin yang jauh-jauh hari biar nanti yang lain bisa ngeluangin waktu untuk hal itu. Kayak gitu sih linknya, kira-kira menjawab nggak ya? Menjawab, Kak. Terima kasih. Oke. Kalau boleh tahu, Lingga kemarin waktu ada masalah ini, Lingga caranya gimana? Apakah tetap melaksanakan rapatnya atau kegiatannya atau nggak sama sekali malah dibatalin? Mungkin lebih ke mengundurkan jadwalnya sih, Kak. Jadi Lingga tuh malah menunda rapat yang harusnya dijadwalkan hari ini tuh ke besok untuk nemuin agar semua teman-teman itu bisa ikut. Nah, efeknya itu adalah masa kerja yang Lingga dapatkan itu jadi lebih sedikit gitu. Jadi di sana tuh Lingga mulai nemuin problem dan sekarang sih udah mulai nemuin jawabannya waktu kakak udah sampein gitu. Oke. Oke, enggak, itu kalau caraku sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang urgent banget siapa yang bisa hadir dan orang yang memang harus hadir, rapat itu harus hadir, ya udah kita langsung jalanin. Nggak bisa nunda karena kalau misalkan emang masalahnya urgent banget ya. Kecuali emang kalau emang bisa ditunda ya nggak apa-apa, ditunda biar lengkap kayak gitu sih. Jadi sebenarnya lebih fleksibel sih kalau memang kayak gitu. Itu aja sih dari saya, semoga menjawab. Makasih Lingga. Oke, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Lingga untuk pertanyaannya dan terima kasih Kak Sanji untuk jawabannya. Mengingat waktu sisa 3 menit, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya boleh agak disingkat saja pertanyaannya. Baik, selanjutnya di sini ada Faiza Kwatrun, dipersilakan. Oke, makasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Faiza Katrinada dari TBM FK UMSU. Gini Kak, saya mau nanya. Jadi kan tadi ada beberapa style dalam leadership. Misalnya nih dalam satu keputusan itu yang benar-benar urgent, yang memang gimana ya, mengharuskan kita itu untuk mengambil secara otoriter tuh. Nah, namun dalam keputusan itu, ketika kita udah mengambil secara otoriter, si anggotanya justru nggak setuju sama keputusan kita. Nah, ya kalau yang kayak gitu harusnya gimana tuh? Baik, terima kasih Faiza untuk pertanyaannya. Dipersilakan pada Kak Sanji untuk menjawab, Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Faiza. Sebenarnya Kak Sanji tanya dulu sama Faiza. Faiza pernah ngalamin kondisi ini nggak sebelumnya? Pernah Kak, jadi kondisinya itu sebelumnya itu mungkin tipe leadership saya itu partisipatif. Jadi kan memang dari teman-teman anggota yang lain juga kami membutuhkan saran-saran dari mereka. Namun kan kalau dalam sebuah organisasi itu yang benar-benar apa ya, yang benar-benar dari luar itu, misalnya kayak kita terima saran dari orang lain itu kan benar-benar ke ketuanya gitu. Nah, ketika kita dapatlah misalnya saran dari yang lain atau kita ada nih yang membutuhkan keputusan itu pas harus di hari itu juga gitu, harus di jam itu juga. Nah, itu kan memang membutuhkan kita yang sebagai ketuanya aja gitu untuk mengambil keputusan itu. Namun ketika diambil keputusan itu, si anggotanya itu nggak mau, justru kayak protes, harusnya ada saran dari mereka gitu. Nah, sebenarnya kondisi-kondisi yang kayak gitu tuh bikin bingung Kak, harusnya gimana gitu. Oke, makasih Faiza untuk jawabannya. Nah, sebenarnya kondisi ini telah terjadi ya. Ada momen di mana seorang pemimpin itu mau nggak mau harus mengambil keputusan karena
suatu kondisi, keadaan dan kondisi. Entah itu karena waktu, atau entah itu karena kayak sesuatu yang memang nggak bisa ditunda. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ternyata si pemimpin itu memang sudah buat keputusan, tapi ternyata keputusannya tidak diterima oleh anggotanya, padahal sebenarnya sifatnya urgent. Balik lagi, si pemimpin itu bisa menjadi otoriter ketika ada beberapa keadaan yang bisa menyebabkan mereka seperti itu. Seperti tadi waktu, atau mungkin karena ada hal yang tidak bisa ditunda. Lalu bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan anggota? Nah, pertama, ketika si pemimpin itu membuat keputusan atau memberikan pendapat mereka ke orang lain secara urgent atau berdasarkan pendapat pribadi mereka tanpa melibatkan anggotanya, si pemimpin pasti mereka akan berpikir tentang keputusan yang mereka buat. Mereka nggak mungkin bisa langsung buat keputusan ketika mereka ditanya A, langsung mereka jawab A, nggak mungkin langsung kayak gitu. Pasti pemimpin itu berpikir, kira-kira kalau misalkan aku ngasih keputusan kayak gini, plusnya apa, minusnya apa, nanti kira-kira kalau misalkan aku kasih yang lain, plusnya apa, minusnya apa, pasti mereka berpikir tentang plus minusnya apa. Nggak mungkin langsung ketika mereka jawab A, mereka nggak mungkin tanpa alasan mereka menjawab A. Jadi ketika misalkan nantinya si anggota itu kenapa sih kok nggak setuju, pemimpin ini pasti sudah punya alasan, kalau misalkan saya kasih jawaban A, plusnya seperti ini, minusnya seperti ini. Kalau saya kasih jawaban B, plusnya seperti ini, minusnya seperti ini. Makanya saya lebih memilih A karena keuntungan dari ketika saya menjawab A seperti ini. Seharusnya seperti itu. Jadi ketika si pemimpin nanti memberikan jawaban yang urgent nih, misalkan dalam suatu kondisi, terus anggotanya tidak terima, si pemimpin juga harus bisa memberikan argumentasi kepada si anggotanya bahwa ternyata dengan saya memberikan jawaban A tadi kepada pihak tersebut, itu tuh punya keuntungan yang seperti ini. Sementara kalau misalkan saya punya keuntungan bla-bla-bla seperti yang lain, misalkan saya berikan, ternyata dari jawaban itu tidak memberikan keuntungan sama sekali kepada kita, seperti itu sih. Jadi kayak mau nggak mau si pemimpin nantinya mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan kepada penerima informasi dengan anggotanya, dalam artian kayak pemimpin mampu menjabarkan kelebihan dan kekurangan dari keputusan yang dia buat gitu loh. Dan dia juga akan bertanggung jawab ketika nantinya misalkan ada hal yang tidak dia pikirkan secara cepat, misalkan ada ancaman yang mungkin terlewat dia pikirkan yang terjadi di kemudian hari gitu. Dia akan bertanggung jawab dalam artian kayak ini sesuatu yang sebenarnya agak tricky ya, karena kayak kalau misalkan kita dituntut untuk bisa menjawab sesuatu secara cepat, berpikir secara cepat, mungkin kita nggak akan langsung berpikir secara detail, oh ininya gimana. Tapi kalau misalkan, tapi seenggaknya dengan berpikir plus minusnya dari jawaban itu, saya rasa sudah cukup sih. Karena kalau kemarin waktu pas saya ngejalanin organisasi, waktu pas saya masih di PT BMKI, saya pernah ngalamin kondisi ini. Mau nggak mau, kami dari, waktu itu posisi saya adalah wakil ketua, saya sama ketua saya waktu itu Mbak Nisan, nggak mau ngambil keputusan tanpa melibatkan anggota, tapi karena itu sifatnya urgent. Tapi setelah itu saya komunikasikan dengan anggota. Mungkin ada anggota yang nggak setuju, tapi kita berusaha meyakinkan mereka dengan kenapa sih kita ngambil keputusan itu gitu, dengan menjabarkan plus minusnya seperti apa. Itu, dan siap bertanggung jawab apabila ada hal yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya. Seperti itu sih. Kalau dari saya, kalau dari kamu kira-kira kemarin kayak gimana jadinya? Setelah pernyataannya tidak diterima itu, apakah dari anggota apakah sudah dijelaskan juga mengenai bagaimana kenapa kita ngambil itu, atau mungkin oh ya udahlah nanti biarin aja anggotanya nggak terima gitu. Oke, sebenarnya udah dijelasin juga sih Kak, gimana plus minusnya, kenapa memilih keputusan yang secara singkat itu yang se-urgent itu sebenarnya udah dibilang sih. Cuman memang ada beberapa anggota yang iya aja dan ada beberapa anggota itu yang menolak. Cuman yang jadi permasalahannya yang beberapa anggota yang menolak ini justru mereka jadi nggak mau mengerjakan tupoksi mereka masing-masing gitu Kak. Nah itu sih sebenarnya kayak sekarang gimana seorang pemimpin itu bisa nge-approach si orang-orang yang kayak menolak itu PR-nya besar. Karena kan kalau misalkan emang dia udah nolak dari apa yang udah kita sampai sebelumnya, terus dia sampai kayak nggak mau ngerjain tugas dan tanggung jawabnya, mau nggak mau sekarang si pemimpin
punya tugas lebih untuk bisa nge-approach mereka, mengembalikan kepercayaan mereka gitu loh. Takes time dan itu susah banget, bisa ngedeketin mereka lagi, bisa ngajak mereka kayak mungkin kita bisa libatkan mereka nanti di program yang cukup besar atau mungkin kita bisa libatkan mereka untuk menyediakan sesuatu yang lebih besar. Tapi memang mungkin karena masalah tadi, masalah kepercayaan yang sudah berkurang, mau nggak mau si pemimpin ini yang pertama kali harus dia lakukan adalah nge-approach mereka lah, mereka kayak coba deketin mereka, ajak mereka komunikasi kayak gimana, dengarkan pendapat mereka. Kalau misalkan ternyata pendapat mereka itu jadi deketin mereka, dengerin pendapat mereka kayak gimana, mungkin tampung pendapat mereka, nanti semisal kan kalian ada kesempatan lagi untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada si penerima informasi yang kalian berikan keputusan secara cepat itu kan bisa sampaikan lagi kalau misalkan memang hal itu bisa untuk disampaikan, tapi memang keputusannya pasti perlu dipertimbangkan gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan kalian udah kumpulin semua pendapat mereka, terus nanti kalian analisis lagi gitu loh. Sebenarnya dari yang mereka sampaikan ini udah cocok nggak sih sama yang kita sampaikan nanti? Atau mungkin kayaknya, oh ini bagus nih, kita bisa tambahin gitu. Kayak gitu sih, emang kayak mau nggak mau di-approach, maksudnya dideketin lagi gitu si anggotanya. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Menjawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Faiza dan Kak Sanji untuk pertanyaan dan jawabannya. Karena sesi tanya jawabnya tinggal 5 menit, mungkin boleh disingkat saja setelah ini. Dipersilakan kepada Kak Fajriani. Terima kasih Kak. Selamat pagi Kakak dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, aku Fajriani Syawati Helu dari TBM Vertebra F4 dan kelompok hasil 1C. Aku ingin bertanya di bagian karakteristik of effective virtual leadership Kak. Dari kelima poin yang sudah Kakak bahas tadi, kira-kira bisa nggak ya kayak seseorang itu cuman kayak punya anggaplah 3 atau 4 dari 5 poin yang sudah dijelaskan, tapi nanti yang sisanya itu mungkin dia akan dikembangkan selama dia memimpin. Kayak contohnya yang poin pertama itu kan kayak kita harus bisa membuat diri kita nyaman di depan banyak orang kan. Nah, tapi mungkin aja ada orang-orang tuh ya kayak anggaplah dia introvert gitu, apakah bisa gitu kayak mungkin di satu sisi dia berkompeten nih di bidang ini, tapi cuman sifatnya dia aja yang gak bisa di orang banyak. Mungkin itu aja dari saya, Kak. Makasih, Kak. Oke, bisa langsung jawab ya, Feli. Nah, jadi sebenarnya dalam seorang pemimpin itu nggak harus langsung punya kelima poin itu. Mungkin juga dia cuma punya 1 poin, tapi dia punya potensi. Atau mungkin dia punya lebih dari 5 poin itu. Gitu. Nah, kalau misalkan ini kayak kisah nyata ya. Sebenarnya kalau misalkan dibilang kalau si pemimpin misalkan dia tuh punya potensi, tapi ternyata orangnya introvert. Nah, balik lagi, kalau kita ngomongin seorang pemimpin itu ada orang yang tipenya lebih ke arah pemikir, ada orang yang lebih ke arah pekerja, ada orang yang lebih ke arah speaker. Kalau misalkan ternyata dia orang-orang yang cenderung pemikir gitu loh, misalkan, pasti orang-orangnya introvert. Lalu, karena kalau misalkan dia jadi pemimpin, mau nggak mau kan dia harus bisa menunjukkan diri mereka, dan mau nggak mau mereka akan berhadapan dengan banyak orang. Hal itu bisa dilatih seiring berjalannya waktu, karena kan itu udah pasti tuntutan untuk mereka. Nggak mungkin mereka kayak cuma mikir-mikir, terus nanti mungkin wakilnya yang menampakkan diri, nggak mungkin kayak gitu. Mau nggak mau, hal itu juga akan mereka pelajari seiring berjalannya waktu kayak gitu. Jadi ketika di awal nggak harus punya 5 poin itu, tapi ketika mereka punya potensi untuk bisa mengembangkan hal-hal itu, mereka bisa jadi seorang pemimpin. Dan yang pasti mereka juga harus tahu mereka tuh kayak gimana sih. Aku punya tipe kepemimpinan kayak gimana. Kalau aku memimpin orang, gimana sih? Kalau aku, jangankan memimpin orang, misalkan dia belum pernah memimpin orang. Gimana sih dia hubungannya sama teman gitu loh.
gimana hubungannya dia sama pacarnya dia. Ketika ada masalah, gimana dia menyelesaikan masalah itu. Apakah dia termasuk orang yang dominan, apakah dia termasuk orang yang kayak didengerin dulu satu sama lain pendapatnya, nanti kita cari jalan tengah, atau mungkin dia termasuk orang yang kayak, oh ya nurut-nurut aja gitu. Nanti dari situ, dari hubungan-hubungan kecil itu, akan terlihat gimana sih stylenya dia dalam memimpin. Ketika dia punya potensi yang baik, dia akan bisa mengembangkan hal itu ketika dia secara perlahan dapat tanggung jawab seperti itu. Misalkan kayak di PT BMKI nih, anak-anak di PT BMKI di pusat aku tuh yang di pusat, si anggota-anggota divisinya itu nanti mereka akan memegang satu tanggung jawab gitu loh. Nah, mau nggak mau, mereka akan menjadi pemimpin untuk anggota-anggota kecil mereka gitu loh. Nanti hal-hal itu, dari situ nanti dia bisa mengembangkan diri mereka. Dari situ mereka bisa menambah-nambah karakteristik diri mereka. Entah mungkin mereka yang awalnya jadi pemalu karena dikasih tanggung jawab, mereka tiba-tiba jadi orang yang pede, mau membuka diri, mau berkomunikasi. Yang awalnya kayak mereka bukan seorang yang punya bukan seseorang yang punya public speaking-nya bagus, tapi karena mereka dituntut harus selalu berbicara, mereka akan belajar gitu loh. Sama halnya kayak saya itu dulu kayak kalau masalah public speaking, saya termasuk orang yang kayak agak susah banget bicara di depan umum. Tapi karena tuntutan, misalnya ya kemarin saya dapat tuntutan untuk bisa berbicara di depan umum ketika saya menjadi wakil, mau nggak mau saya akan berlatih untuk gimana sih caranya saya bisa bicara di depan umum, gimana sih caranya saya biar bisa lebih pede di depan umum gitu. Nggak mungkin seorang pemimpin itu kayak ketika mereka punya tanggung jawab, mereka kayak maksudnya kayak meremehkan hal itu. Dan mereka kayak udahlah nggak apa-apa biar aja kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Mereka tuh ketika sudah punya tanggung jawab, mereka pasti mau nggak mau akan menjalankan tanggung jawab itu. Dan dari situlah momen di mana mereka akan menemukan diri mereka seperti apa, momen di mana mereka bisa mengembangkan diri mereka. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Kira-kira menjawab nggak ya? Menjawab, Kak. Makasih, Kak. Oke, kalau betulnya kakak mau tanya dulu deh sama kamu. Kalau misalkan dari kamu pribadi nih, dari 5 karakteristik yang sudah tadi jelasin, kamu punya yang mana? Apakah sudah punya kelimanya, atau mungkin kamu baru mau mengembangkan karena kamu baru mau punya beberapa? Izin menjawab, Kak. Kalau dari karakteristik yang sudah disampaikan Kakak tadi, aku tuh orangnya lebih kayak sabar, karena kan kadang juga anggota-anggota tuh pasti pada slow respon dengan kesibukannya masing-masing, terus kayak berusaha membuat diri senyaman mungkin di depan orang banyak, lalu berusaha untuk membangun hubungan yang baik, karena aku juga sedang mencoba bagaimana sih kita menjadi orang tuh yang komunikatif gitu, Kak. Dan mungkin salah satu karakteristik yang menurut aku masih kurang dari aku tuh pemahaman tentang pengolahan teknologi, Kak. Mungkin itu dari aku, Kak. Oke, terima kasih. Ya, nanti seiring berjalan waktu bisa kamu kembangkan ya. Nanti kamu bisa kembangkan dimanapun, entah kamu di fakultas kamu masing-masing atau mungkin di luar itu. Silakan. Jadi mungkin itu kayak pertanyaan yang terakhir ya, Feli? Iya, benar Kak, karena keterbatasan waktu. Oke, karena ini pertanyaan terakhir dari aku, pesan tentang virtual leadership, ataupun nggak cuma virtual leadership ya, tapi juga conventional leadership. Menjadi seorang pemimpin itu bukanlah suatu hal yang mudah, tapi satu-satunya hal yang perlu kamu kembangkan adalah bagaimana kamu bisa menjalin hubungan yang baik dengan anggota kamu. Ketika kamu menjadi seorang pemimpin, pasti kamu ingin dihargai oleh anggotamu. Jadi dengan hal itu, kamu jangan lupa juga untuk menghargai anggotamu. Itu sih. Penting banget untuk saling menghargai satu sama lain untuk bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Itu dari aku, nggak cuma buat virtual leadership, tapi juga untuk traditional leadership. Itu aja, Feli. Makasih. Baik, terima kasih Kak Sanji, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya tadi. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum sempat diberikan kesempatan untuk bertanya, karena kita ada keterbatasan waktu. Baiklah, sebelumnya kita ada tanda terima kasih untuk Kak Sanji, karena telah bersedia menjadi pembicara materi umum PON pada hari ini berupa sertifikat. Saya mengundang Anissa sebagai Ketua Pelaksana Sembakpon PT BMKI Cup 2023 untuk menyerahkan sertifikat. Boleh kepada panitia yang bertugas untuk
dipersilakan untuk didokumentasikan. Selain ini kita juga akan foto bersama Kak Sanji dengan seluruh peserta PON. Jadi boleh untuk teman-teman peserta PON yang tidak berhalangan untuk segera on cam ya. Kayaknya salah di sertifikat punya Tika ya. Baik, saya izin untuk mengambil dokumentasi. Mohon maaf sebelumnya kepada panitia untuk share screen-nya. Share screen-nya sertifikat kepada Kak Gita Sanjiwani. Terima kasih. Baik, saya izin untuk mengambil dokumentasi. Baik. Baik, saya izin untuk mengambil dokumentasi. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2. Baik, Kak Din. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Niputu Gita Sanji yang telah menjadi pemateri pada kegiatan pendidikan Organisasi Nasional PON PTBMMKI 2023 ini. Sekali lagi kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak, Kak. Baik, terima kasih. Dari panitia boleh dipimpin untuk foto bersama Kak Sanji dan seluruh peserta PON-nya. Baik, semua. Baik, saya hitung 1 sampai 3 untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, berakhir sudah sesi materi umum pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sanji untuk materinya yang luar biasa dan tentu akan sangat bermanfaat bagi kita dalam berorganisasi ke depannya. Acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih kepada Niputu Gita Ratia Sanjiwani yang telah menyampaikan materi mengenai virtual leadership, the new style of effective leadership, dan Felicia Hendrili selaku moderator. Selanjutnya, pemberian sertifikat moderator kepada Saudari Anissa Nursyafitri untuk memberikan sertifikat kepada Saudari Felicia Hendrili selaku moderator. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Kak Felicia yang telah berkenan menjadi moderator kepada acara PON untuk saat ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, sebelumnya saya izin. Baik, sebelumnya saya izin untuk mengambil dokumentasi. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih.
Sebelum memulai materi yang akan dilaksanakan pada breakout room, saya akan membacakan CV dari moderator. Pada breakout room 1A terdapat Saudara Muhammad Umar Abdussalam selaku moderator. Nama lengkap Muhammad Umar Abdussalam, alamat tertera, nomor HP atau lain tertera, email tertera, pendidikan sarjana kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2021 sampai sekarang. Riwayat organisasi anggota TBM Manuver tahun 2021 sampai sekarang jabatan staf TRC. Anggota PT BEM MKI tahun 2021 sampai sekarang jabatan staf Diklat. Breakout room 2 dapat Saudari Lula Kamila Dewi selaku moderator. Nama lengkap Lula Kamila Dewi, alamat tertera, nomor handphone atau lain tertera, email tertera, pendidikan FK Universitas Brawijaya, institusi pendidikan FK Universitas Brawijaya tahun 2020 hingga sekarang. Riwayat organisasi PTBM MKI 2022 hingga sekarang. Jabatan staf Diklat Lakesma FK Universitas Brawijaya tahun 2022-2023. Jabatan staf PSDM. Breakout room 3A terdapat Saudari Adelia Putri Ramadhani selaku moderator. Nama Adelia Putri Ramadhani, alamat tertera, nomor handphone atau lain tertera, email tertera, pendidikan sarjana, institusi pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya tahun 2021 hingga sekarang. Riwayat organisasi Muslim Medical Student FK UPR tahun 2022. Jabatan staf kemuslimahan PTBM MKI tahun 2022 hingga sekarang. Jabatan staf BPP Diklat TBM Tinggang Menteng FK UPR tahun 2022 hingga sekarang. Jabatan BPH Operasional. Selanjutnya, yaitu penyampaian materi khusus yang dilaksanakan pada breakout room yang telah disediakan oleh panitia. Seluruh peserta delegasi dapat masuk ke breakout room yang telah disediakan oleh panitia dengan ketentuan kelompok 1A sampai 1D akan mendapatkan materi pada breakout room 1A. Kelompok 2A sampai dengan 2D akan mendapatkan materi pada breakout room 2A. Kelompok 3A sampai 3D akan mendapatkan pada breakout room 3A. Cara selanjutnya yaitu pembagian breakout room dan fasilitator. Pada Kakak Diklat, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Saya izin memberikan informasi mengenai pembagian breakout room untuk materi khusus dan juga untuk FGD nantinya. Teman-teman untuk breakout room 1A dengan materi Powerful Negotiation Techniques itu ada kelompok 1A hingga kelompok 1D. Teman-teman boleh gabung di breakout room 1A untuk yang materi khususnya. Sedangkan untuk kelompok 2A hingga kelompok 2D nanti gabung ke breakout room 2A dengan materi One Step Closer Become a Better Decision Maker. Untuk kelompok 3A hingga kelompok 3D bergabung di board 3A atau breakout room 3A nanti dengan materi The Best Formula to Boost Your Personal Branding. Boleh next dulu. Nanti untuk yang pas FGD akan ada 12 board. Teman-teman boleh gabung di board sesuai dengan nama kelompok masing-masing. Jadi misalnya kelompok 1A gabungnya di board 1A,
Nama fasilitatornya juga tertera di sini, sama seperti yang ada di grup. Dan juga untuk timnya itu yang untuk yang tim A sama tim C itu sebagai tim pro, dan tim B dan tim D itu sebagai tim kontranya. Buat teman-teman panitia boleh minta tolong ini di close breakout room dulu dan dibuat 12 board. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Kakak Diklat yang telah membacakan pembagian breakout room dan fasilitator. Selanjutnya, yaitu sesi diskusi kasus yang akan dilaksanakan pada breakout room yang telah disediakan oleh panitia. Seluruh peserta delegasi dapat masuk ke breakout room yang telah disediakan oleh panitia sesuai kelompok yang telah dibagikan dan nantinya akan diambil alih oleh fasilitator masing-masing. Kepada para peserta dan seluruh fasilitator dipersilahkan.
masih jauh perbandingannya dibandingkan standar yang ditetapkan oleh WHO. Tetapi